teman-teman semuanya, kembali lagi dengan mata kuliah BK Keluarga bersama saya Fitri Rahmania, mahasiswa angkatan 2024 semester 4 dengan NPM 244060682. Nah, jadi di sini teman-teman kita bakal bahas bersama-sama mengenai kasus beban emosional pada anak sulung dalam keluarga dengan pendekatan client centered therapy dan konseling keluarga sistem. Nah, kita bakal analisis sama-sama apa sih beban emosional yang dirasakan oleh si anak sulung ini. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengapa topik ini penting teman-teman? Seperti yang teman-teman tahu, masalah satu anggota keluarga itu dapat mempengaruhi seluruh anggota keluarga lainnya karena mereka itu sistemnya saling terhubung. Nah, dalam sistem keluarga, konflik orang tua atau tekanan emosional dapat berdampak pada kesehatan mental dan anak. Seperti yang teman-teman pahami, keluarga merupakan lingkungan pertama yang berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan kepribadian anak. Nah, dalam keluarga, anak belajar mengenai komunikasi, hubungan interpersonal, serta cara menghadapi masalah. Namun, seperti yang teman-teman tahu juga, nggak semua keluarga itu mampu memberikan dukungan emosional yang sehat kepada anaknya. Nah, di beberapa kondisi, anak justru bahkan terlalu terlibat jauh dalam masalah keluarga, seperti menjadi tempat curhat dari orang tuanya atau sebagai penengah konflik dari orang tuanya. Nah, kondisi tersebut itu sering terjadi pada anak sulung karena stigma yang kita mungkin yang di masyarakat bisa dibilang anak sulung ini dianggap lebih dewasa dan lebih mampu menghadapi keadaan keluarga gitu teman-teman. Oke, kenapa saya memilih kasus ini? Yang pertama karena fenomena anak sulung yang memikul banyak tanggung jawab masih sering ditemukan di lingkungan sekitar. Sebenarnya seperti teman-teman saya juga yang anak-anak sulung. Banyak anak-anak sulung tuh mereka bisa dibilang kayak memendam semuanya sendiri, terus mereka juga bingung nih mau mengungkapkan keresahan mereka ke siapa. Sedangkan kalau misalkan dia seorang adik bisa ke kakaknya gitu. Kalau kita sebagai anak sulung, kita mau menyampaikan keresahan ke orang tua, bahkan itu kayak kepikiran apakah kita bakal menambah pikiran mereka atau bagaimana gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, masalah sering melibatkan pola hubungan, komunikasi, dan pembagian peran dalam keluarga. Nah, di sini terjadi ketimpangan teman-teman. Kadang anak sulung ini mengambil peran terlalu banyak. Kayak mungkin teman-teman pernah lihat nih di konten TikTok itu kan kayak ada postingan ibu-ibu bilang anak laki-lakinya itu baru lahir dan sudah diberi caption, wah udah lahir nih yang bakal ngurus orang tua nanti gitu. Nah, itu secara tidak langsung mereka menginginkan timbal balik dari kehidupan si anak. Mungkin benar sebagai anak kita memberikan kayak berbakti gitu, tapi untuk dalam tanda kutip balas budi itu opini pribadi saya kurang setuju. Kemudian yang ketiga, anak sulung sering dianggap selalu kuat dan membantu keluarga tanpa memperhatikan kondisi emosional sendiri. Dimana sebagai anak sulung, banyak teman-teman bercerita juga bahwa mereka lebih sering memendam perasaannya sendiri karena takut membebani orang tuanya. Kemudian yang keempat, kasus tidak hanya membahas kondisi individu, tapi juga dinamika keluarga yang mempengaruhi kondisi psikologis tersebut. Nah, bagaimana si individu ini bisa menjadi pribadi yang seperti ini tuh berarti dia berada dalam dinamika keluarga yang seperti apa gitu teman-teman. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian deskripsi kasus. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus dari analisis di sini. Yang pertama, konseling merupakan mahasiswi semester 2 berusia 19 tahun dan anak sulung dari 3 bersaudara yang sering menjadi tempat bercerita bagi orang tuanya mengenai masalah keluarga maupun persoalan pribadi, sekaligus memiliki tanggung jawab untuk membantu pekerjaan rumah, menjaga adik, dengan ayah yang memiliki karakter tidak suka melihat anggota keluarganya hanya diam tanpa melakukan pekerjaan, sehingga si konseling merasa harus selalu membantu dan tetap terlihat produktif di rumah, yang pada akhirnya membuat konseling mengalami kelelahan fisik dan emosional gitu. Dapat kita pahami bahwa konselingnya di sini nih
bisa dibilang anak sulung itu banyak nggak enakannya ya teman-teman. Nah, kemudian identifikasi masalah dari deskripsi masalah tadi. Masalah utama dalam kasus ini adalah beban emosional akibat tuntutan peran dalam keluarga yang terlalu besar. Kemudian konseli tidak hanya berperan sebagai anak, tetapi juga menjadi pendengar masalah orang tuanya dan membantu berbagai tanggung jawab keluarga. Nah, di sini konseli itu menjadi pendengar bagi ayah dan ibunya. Contoh, ayah dan ibunya ini sedang bertengkar, maka ayahnya akan bercerita kepada dirinya, ibunya akan bercerita pada dirinya, sehingga dia menjadi wadah tampungan bagi beban-beban emosional dari ayah ibu mereka. Sedangkan untuk kisaran anak sulung seperti kita, mungkin bisa dibilang bahwa konsep bercerita kepada anak mengenai masalah keluarga itu bisa difilter atau dibatasi untuk menjaga kesehatan psikologis well-being si anak. Kemudian faktor yang mempengaruhi munculnya masalah, yang pertama, pola hubungan dalam keluarga, di mana dapat dilihat bahwa di sini ada ketimpangan, di mana si anak sulung ini dia mengambil terlalu banyak peran di dalam keluarga ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, tuntutan sebagai anak sulung. Ketiga, keterlibatan dalam masalah orang tua. Yang keempat, kebiasaan memendam perasaan. Dan yang kelima, kurangnya ruang untuk mengekspresikan emosi. Nah, sebagai anak sulung, kalau kita mengekspresikan emosi, pasti kita ngerasa kayak aku kurang kuat, atau mungkin lebay, atau mungkin sebagai anak pertama saya harus bisa berdiri dengan kaki sendiri gitu, teman-teman kan. Kemudian di sini kita analisis. Saya memilih pendekatan menggunakan client-centered therapy yang dikemukakan oleh Carl Rogers dan juga menggunakan konseling keluarga sistem. Oke, dalam client-centered therapy, Carl Rogers ini menekankan bahwa pentingnya empati, penerimaan tanpa syarat, unconditional positive regard, dan hubungan yang hangat dalam proses konseling. Karena seperti yang teman-teman tahu, Carl Rogers ini tuh beranggapan bahwa manusia itu mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan berkembang serta mengaktualisasi diri. Kemudian, nah di sini mengapa saya memilih client-centered therapy? Karena dalam si konseli ini memendam perasaannya dan merasa harus selalu kuat sebagai anak sulung. Nah, di sini kita sebagai konselor itu membantu konseli untuk mengenali emosinya, memahami kebutuhan diri, serta membuat konseli lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan. Sebagai konselor, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang empatik tanpa menghakimi. Kemudian analisis menggunakan konseling keluarga sistem. Mengapa saya pilih ini? Karena konseling keluarga sistem memandang bahwa masalah individu tidak dapat dipisahkan dari hubungan dan dinamika dalam keluarga. Setiap anggota keluarga saling mempengaruhi sehingga masalah yang dialami satu anggota keluarga dapat berdampak pada anggota lainnya gitu. Contoh, teman-teman, kalau teman-teman kayak di rumah gitu, misalkan ada ayahnya marah, pasti itu akan mempengaruhi bagaimana suasana yang ada di rumah gitu kan, teman-teman. Kemudian di sini mengapa saya menggunakan konseling keluarga sistem? Karena di sini kita menekankan dinamika komunikasi dan peran dalam keluarga. Nah, ini dipilih karena konseli ini pasti, kenapa dia bisa seperti ini, pasti dipengaruhi oleh pola keluarga itu sendiri. Nah, di sini kita juga memahami bahwa kondisi konseli itu yang pertama terlibat masalah dengan orang tua, memegang banyak tanggung jawab, dan merasa harus membantu keluarga. Nah, di sini kita sebagai konselor itu membantu melihat bahwa tekanan emosional berasal dari sistem keluarga yang kurang seimbang. Jadi kita akan membantu si konsel itu untuk memahami serta membangun insight buildingnya agar dia memahami bahwa perannya itu hanya sampai sini gitu, teman-teman. Baik, kemudian kita lanjut ke tujuan, teknik, dan tahapan konseling. Baik, tujuan dari konseling ini menggunakan client-centered therapy dan konseling keluarga sistem. Yang pertama itu membantu konseling mengenali emosinya, bagaimana perasaannya. Kemudian yang kedua, membantu konseling lebih terbuka. Yang ketiga, mengurangi rasa bersalah ketika beristirahat, karena seperti yang di-highlight tadi, si konseling ini merasa bahwa dia tidak bisa diam karena di dalam rumah itu sudah dibiasakan kalau ada yang diam maka akan adanya rasa bersalah gitu, teman-teman, kayak jadi nggak kelihatan produktif gitu. Kemudian yang keempat, membantu konseli memahami batas peran yang sehat. Jadi kita membantu konseli tersebut untuk memahami peran sebagai anak sulung adalah sebagai
adalah sampai di sini saja, nggak sampai kayak ikut menanggung emosional masalah kedua orang tua gitu. Kemudian yang kelima, membantu konseling mengelola stres serta membangun komunikasi dengan keluarga yang lebih baik. Jadi kita bisa membantu konseling untuk mengatakan seperti penolakan halus apabila ia merasa lelah atau ia merasa kurang setuju dengan keadaan atau di kondisi rumah. Nah, dalam proses konseling juga digunakan beberapa teknik, yaitu attending. Seperti yang teman-teman tahu, di attending ini digunakan untuk menunjukkan perhatian penuh kepada konseling melalui sikap mendengarkan secara aktif listening, kontak mata, dan respon yang hangat. Kemudian ada open question, di mana kita digunakan untuk membantu konseling menceritakan pengalaman, pikiran, dan perasaan secara lebih bebas dan mendalam. Kemudian yang ketiga, refleksi perasaan, di mana refleksi perasaan itu membantu konseling mengenali emosi yang dirasakan seperti lelah, cemas, sedih, dan rasa bersalah. Kemudian yang keempat, paraphrasing. Nah, di sini konseling harus bisa memahami teknik ini, di mana kita mengulangi kembali inti pembicaraan konseling menggunakan kalimat yang lebih sederhana. Nah, teknik ini tuh bertujuan untuk agar konseling merasa dipahami dan membantu memperjelas informasi yang disampaikan. Kemudian yang kelima, eksplorasi perasaan. Kita harus bisa menggali emosional konseling secara lebih mendalam, terutama terkait tekanan keluarga dan tuntutannya sebagai anak sulung. Kemudian yang keenam, ada probing. Ini digunakan untuk menggali informasi yang belum disampaikan secara mendalam, kayak teknik ini tuh membantu konselor dalam memahami penyebab masalah dan kondisi yang dialami konseli secara lebih jelas. Kemudian yang ketujuh, tentu saja kita harus menggunakan empati. Bagaimana kita menerima mereka agar si konseli ini merasa didengar tanpa dihakimi gitu, teman-teman. Terus yang kedelapan, ada teknik reframing, yaitu digunakan untuk membantu konseling melihat kembali posisi dan perannya dalam keluarga secara lebih objektif gitu. Teknik ini membantu konseling memahami bahwa dirinya itu nggak harus memikul beban seluruh keluarga seorang diri. Kemudian yang kesembilan, insight building. Nah, ini yang ingin kita bangun untuk si konseling ini, dimana kita membantu konseling menyadari hubungan antara tekanan emosional yang dialami dengan pola hubungan dalam pembagian peran dalam keluarga. Teknik ini membantu konseling memahami sumber masalah dan menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi situasi keluarga. Kemudian kita masuk ke bagian tahapan pelaksanaan konseling. Kita seperti biasa, teman-teman. Pertama, kita membangun hubungan dengan konseling, membangun rapport, kemudian tahap menggali masalah. Yang ketiga, tahap menganalisis penyebab masalah. Kemudian yang keempat, tahap menentukan tujuan konseling. Yang kelima, tahap penerapan teknik dan intervensi. Yang keenam, tahap evaluasi. Dan yang ketujuh, tahap tindak lanjut. Karena dalam konseling ini nggak bisa langsung selesai dalam satu sesi atau dua sesi, teman-teman. Karena itu tergantung bagaimana konseling sendiri itu ingin menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai konselor hanya sebagai fasilitator dalam menjembatani si konseling menemukan solusi dari masalahnya tersebut gitu, teman-teman. Kemudian kita evaluasi keberhasilan. Evaluasi keberhasilan ini dapat dilihat dari beberapa perubahan pada diri konseling. Apabila konseling ini terjadi, kita bisa melihat mungkin yang pertama, konseling bisa lebih terbuka dalam menyampaikan perasaannya, kemudian mampu memahami penyebab masalah, kemudian yang ketiga, mampu mengelola emosi dengan lebih sehat, yang keempat, mulai memahami batasan peran dalam keluarga, yang kelima, mampu membangun komunikasi yang lebih baik dengan keluarga. Nah, di sini konselor juga bisa mulai lebih fokus dalam perkuliahan dan tidak terlalu menarik diri dari lingkungan sosial gitu, teman-teman. Oke, baik. Kesimpulan dari analisis ini adalah si konselor kan mengalami beban emosional akibat tuntutan peran dalam keluarga yang berlebihan. Nah, pendekatan client-centered therapy ini membantu konselor memahami dan mengekspresikan emosinya melalui hubungan konseling yang empatik dan hangat. Kemudian, sementara itu, di konseling keluarga sistem membantu memahami bahwa masalah konseling dipengaruhi oleh pola hubungan serta pembagian peran dalam keluarga yang tidak seimbang. Kemudian, melalui proses konseling diharapkan mampu mengelola emosinya dengan lebih sehat dan membangun komunikasi keluarga yang lebih baik. Oke, sekian penjelasan analisis video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan kekurangannya. See you guys, dadah teman-teman. Bye.